Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Aryadin. Kali ini saya akan membagikan pembahasan kompetensi teknis SD yang ada di grup Telegram P3K Guru SD. Dan bagi yang ingin bergabung di grup Telegram Belajar P3K Guru SD, ini linknya https://2.2t.me/p3k guru 2021. Bagi Anda yang baru mampir di channel kami, jangan lupa untuk subscribe dan tekan loncengnya untuk mengetahui update soal maupun informasi yang terbaru mengenai P3K maupun CPNS. Mari kita lanjutkan ke pembahasan soalnya. Soal nomor 1, perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Melakukan analisis KD. 2. Menyusun kisi-kisi soal sesuai KD. 3. Membuat pertanyaan atau perintah. 4. Menyusun pedoman. 5. Memberikan tindak lanjut. Dari pernyataan di atas merupakan langkah-langkah dalam pelaksanaan. Jawabannya adalah tes tulis. Langkah-langkah pelaksanaan jawabannya adalah B. Tes lisan. Langkah-langkah pelaksanaan tes lisan sebagai berikut. Yang pertama yaitu melakukan analisis KD, menyusun kisi-kisi soal, membuat pertanyaan atau perintah, menyusun pedoman penilaian, memberikan tindak lanjut hasil tes lisan. Soal nomor 2, penilaian yang diperlukan guru untuk konfirmasi sikap adalah, jawabannya adalah yang D, yaitu penilaian diri dan penilaian antar teman. Penilaian diri dan penilaian antar teman diperlukan guru untuk konfirmasi. Jadi, untuk konfirmasi apakah benar-benar sikap siswa seperti itu. Maka, untuk mengkonfirmasi benar tidaknya, guru bisa memberikan rubrik penilaian diri maupun penilaian antar teman. Soal nomor 3, penilaian sikap spiritual dan sosial dilaporkan kepada orang tua dan pemangku kepentingan sekurang-kurangnya 2 kali dalam 1 semester. Jadi minimal 2 kali dalam 1 semester. Pembahasannya, penilaian sikap spiritual dan sosial dilaporkan kepada orang tua dan pemangku kepentingan sekurang-kurangnya 2 kali dalam 1 semester. Ini mungkin pada waktu penilaian tengah semester dan penilaian akhir semester, jadi minimal 2 kali. Soal nomor 4, penilaian sikap dapat dilakukan oleh orang-orang di bawah ini, kecuali kepala sekolah. Ini jelas ya, karena penilaian sikap itu dilakukan oleh guru kelas, guru mata pelajaran agama atau PABP, guru PJOK, dan pembina ekstrakurikuler. Jadi pembina ekstrakurikuler ini juga berhak memberikan penilaian sikap terhadap peserta didik. Tapi kalau kepala sekolah itu tidak berhak untuk memberi penilaian sikap kepada peserta didik. Soal nomor 5, capaian pembelajaran berupa keterampilan proses dan atau hasil merupakan penilaian kinerja. Pembahasannya, penilaian kinerja sendiri merupakan penilaian yang digunakan untuk mengukur capaian pembelajaran berupa keterampilan proses dan atau hasil atau produk. Soal nomor 6, semakin tinggi daya dukung, semakin titik-titik KKM yang ditetapkan. Jadi semakin tinggi daya dukung, semakin tinggi pula KKM yang ditetapkan. Jadi kalau daya dukungnya semakin baik, otomatis KKM-nya juga harus semakin tinggi. Soal nomor 7, dalam penentuan KKM, aspek intake nilai 65-79 merupakan kriteria sedang. Jadi aspek intake ini adalah kemampuan siswa sebelum di kelas tersebut, mungkin dari hasil rapot pada kelas sebelumnya. Jadi ini kriteria dan skala penilaiannya. Kalau yang untuk kompleksitas itu di atas 65, dikurang dari 65 ini tinggi, 65 sampai 79 itu sedang, 80 sampai 100 itu rendah. Kesulitan belajarnya. Kalau semakin tinggi itu berarti semakin rendah. Karakteristik peserta didik ini kebalikannya, rendah itu jika kurang dari 65. Kondisi satuan pendidikan, pendidik dan daya dukung semakin tinggi, maka kriterianya juga semakin tinggi. Jadi yang terbalik tadi hanya karakteristik muatan. Soal nomor 8,
Pada satuan pendidikan ditentukan nilai KKM sekolah 65. Ani mendapat nilai 89 pada mata pelajaran IPS. Maka predikat yang diperoleh Ani pada pelajaran IPS adalah A. Sangat baik. D ini. Jadi kalau yang KKM satuan pendidikannya 65, untuk menghitungnya kan panjang intervalnya 35 dibagi 3 sama dengan 11,7. Jadi nilai di atas 88 sampai kurang dari sama dengan 100 ini A. 88 sampai 76 atau 7 di atas 76 berarti 77 sampai 88 ini B. 65 sampai dengan 76 ini C. Sedang di bawah 65 otomatis predikatnya adalah D atau perlu bimbingan. Soal nomor 9, setelah melakukan analisis penilaian harian, Pak Doni mengambil kesimpulan bahwa terdapat beberapa peserta didik mengalami kesulitan belajar yang sama. Pelaksanaan remedial yang dapat dilakukan oleh Pak Doni adalah yaitu yang B, bimbingan secara kelompok. Pelaksanaan program remedial dapat dilakukan dengan cara yang pertama, bimbingan secara perorangan bila ada beberapa peserta didik saja yang mengalami kesulitan yang berbeda-beda, sehingga memerlukan bimbingan secara individual. Jadi kesulitannya itu berbeda-beda yang dialami oleh peserta didik. Yang kedua, pemberian bimbingan secara kelompok. Ini dilaksanakan bila terdapat beberapa peserta didik mengalami kesulitan yang sama. Jadi kesulitannya sama, maka dilakukan pemberian bimbingan secara kelompok. Sedangkan pelaksanaan remedial yang terakhir yaitu pemberian pembelajaran ulang dengan metode dan media yang berbeda bila semua peserta didik mengalami kesulitan. Jadi tingkat kelulusan atau nilai di atas KKM saat penilaian harian ini semuanya di bawah KKM. Maka guru perlu melakukan pembelajaran ulang dengan metode dan media yang berbeda. Soal terakhir, jika dalam hasil penilaian harian peserta didik mengalami kesulitan yang berbeda-beda, maka pelaksanaan remedial yang tepat adalah bimbingan perorangan. Jadi ini tadi sama dengan soal nomor 9. Kalau yang nomor 9 tadi dengan kesulitan yang sama berarti secara kelompok, sedangkan yang ini kesulitannya berbeda-beda, maka bimbingannya adalah bimbingan perorangan. Cukup sekian penjelasan dari soal yang ada di grup Telegram. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk soal-soal yang lain maupun kuis ada di 2 video di atas ini. Cukup sekian, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.